Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dinda Fatihatul Badri dengan NIM 2104130 akan memaparkan hasil kerja saya untuk memenuhi tugas mata kuliah karya tulis ilmiah dengan judul Telaah Kesehatan Pengorganisasian Sumber Daya Sekolah Studi Kasus di SMP Al-Mizan. Alasan saya mengambil penelitian ini didasarkan oleh masih adanya fenomena atau permasalahan terkait ketidakefektifan pengorganisasian sumber daya sekolah. Menurut beberapa penelitian yang telah dilakukan, terdapat hal-hal yang menyebabkan terjadinya ketidakefektifan pengorganisasian sumber daya sekolah ini. Yang pertama, tidak adanya kejelasan dalam hal analisis tugas yang perlu diberikan kepada setiap personil sekolah sesuai dengan bidang kemampuan maupun bidang keahlian yang mereka miliki. Yang kedua adalah tidak adanya program pelatihan maupun pengembangan yang dilakukan terhadap personil sekolah, di mana program pelatihan atau pengembangan ini dijadwalkan secara berkala. Dari permasalahan tersebut, setidaknya 2 permasalahan tersebut pastinya menimbulkan dampak bagi efektivitas maupun efisiensi pencapaian tujuan sekolah bahkan tujuan pendidikan. Beberapa dampak yang ditimbulkan, pertama, ketidaktercapaian pengelolaan sekolah yang sesuai dengan standar. Hal ini dapat terlihat dalam data pada tahun 2016 dan tahun 2017 bahwasannya ketercapaian pengelolaan sekolah belum sesuai dengan standar yang seharusnya, yakni poin idealnya adalah 7 poin penilaian ketercapaian pengelolaan sekolah. Dampak yang kedua adalah lambatnya perkembangan kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh peserta didik. Kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan literasi dan juga kemampuan numerasi. Berdasarkan rapot pendidikan pada tahun 2023, seharusnya dua kemampuan ini telah dicapai oleh peserta didik dan dalam kategori atau persentase sebesar 70%. Namun dua kategori ini, dua kemampuan ini nyatanya masih jauh berada dari poin 70%. Untuk kemampuan literasi pada tahun 2023 itu baru mencapai sekitar 51%, sedangkan untuk kemampuan numerasi itu baru mencapai sekitar 40%. Maka dari itu, berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, fungsi pengorganisasian sebagai salah satu fungsi manajemen sudah seharusnya dilaksanakan secara baik dan juga sehat. Fungsi pengorganisasian yang dilakukan dengan baik dan sehat pastinya akan menunjang peningkatan mutu sekolah yang ditandai dengan adanya program-program pembelajaran yang efektif, keterampilan pendidik maupun tenaga kependidikan yang semakin terampil, serta output yang diharapkan oleh sekolah. Dalam pelaksanaan penelitian ini, pastinya saya menggunakan beberapa teori yang menjadi dasar utama dalam penyelenggaraan atau perealisasian penelitian mengenai pengorganisasian sumber daya sekolah. Dasar yang pertama adalah teori mengenai manajemen sekolah, di mana manajemen sekolah merupakan kegiatan untuk mengelola maupun mengorganisasikan sumber daya yang dimiliki sekolah, baik itu sumber daya material maupun non-material, di mana sumber daya tersebut nantinya dapat menunjang tercapaian tujuan sekolah. Dalam kegiatan manajemen sekolah setidaknya terdapat 6 fungsi yang seharusnya dijalankan, yakni planning, organizing atau pengorganisasian, staffing, directing, coordinating, dan juga controlling. Landasan yang kedua adalah mengenai kesehatan manajemen sekolah. Manajemen sekolah dikatakan sehat manakala dalam proses operasionalnya tidak menemukan penyakit atau terbebas dari adanya penyakit yang dapat menghambat kegiatan manajemen sekolah tersebut. Penyakit yang dimaksud adalah perilaku-perilaku warga sekolah yang tidak sesuai dengan kebijakan, visi, misi, budaya, serta tujuan yang diharapkan sekolah. Dalam hal manajemen sekolah, setidaknya biasanya terdapat beberapa penyakit yang ditemui. Di antaranya adanya ketidakjelasan dan ketidaktuntasan pembagian tugas maupun wewenang, tidak adanya rincian tujuan sekolah secara jelas yang diharapkan itu seperti apa, tidak adanya keseimbangan pembagian tugas maupun tanggung jawab kepada setiap personil, dan masih banyak lagi penyakit-penyakit yang kerap kali ditemui dalam kegiatan manajemen sekolah.
Landasan yang ketiga atau teori yang ketiga adalah mengenai pengorganisasian sumber daya sekolah yang merupakan kegiatan untuk mengumpulkan, mengalokasikan, juga menata sumber daya yang dimiliki sekolah untuk menjalankan rencana atau strategi yang telah ditetapkan oleh sekolah. Landasan yang keempat adalah mengenai kesehatan pengorganisasian sumber daya sekolah. Pengorganisasian sumber daya sekolah dikatakan sehat manakala dalam proses pengaturan ataupun pengelolaan sumber daya yang dimilikinya selalu memperhatikan setidaknya 4 pilar pengorganisasian yang digagas oleh Stoner, Freeman, dan juga Gilbert. Di mana 4 pilar pengorganisasian ini, yang pertama adalah division of work, di mana division of work ini berarti kegiatan yang dilakukan untuk menganalisis tugas-tugas yang perlu didelegasikan kepada setiap personil sekolah sesuai dengan kemampuan, keahlian, maupun latar belakang yang sesuai dengan mereka dan sesuai dengan tugas yang telah dianalisis. Pilar yang kedua adalah departmentalization, di mana departmentalization ini merupakan proses mengelompokkan tugas-tugas yang akan diberikan kepada setiap personil sekolah. Pilar yang ketiga adalah hierarki atau adanya kesatuan komando atau arah komando yang jelas, baik itu top down maupun sebaliknya. Dan pilar yang keempat adalah coordination, di mana setiap kegiatan dari seluruh bidang yang ada di dalam sekolah itu diintegrasikan atau disatukan sehingga dalam proses pengorganisasiannya dan nanti untuk proses evaluasi itu dapat terlihat secara utuh di mana seberapa sehat kegiatan manajerial sekolah itu dijalankan. Termasuk hal ini adalah pengorganisasian. Untuk penelitian yang dilakukan kali ini adalah penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Adapun tempat yang dijadikan sebagai lokasi penelitian itu adalah SMP Al-Mizan yang berlokasi di Kabupaten Bogor dengan partisipannya adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, tenaga administrasi sekolah, tenaga pelaksana juga guru. Adapun proses pengumpulan datanya itu melalui kegiatan wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Adapun untuk pengolahan datanya, data yang didapatkan dari penelitian melalui reduksi data, display data, dan juga penarikan serta pengujian kesimpulan. Urgensi dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada sekolah mengenai bagaimana manajemen sekolah ini sudah seharusnya dilaksanakan dengan baik dan sehat secara lebih mendalam, terkhusus untuk kegiatan atau untuk fungsi pengorganisasian. Pengorganisasian sebagai salah satu fungsi yang sudah seharusnya dilaksanakan dalam kegiatan manajemen sekolah itu harus dilakukan dengan baik. Ketika pengorganisasian sumber daya sekolah ini dilakukan dengan baik, maka tidak ada lagi yang namanya pembagian wewenang, pembagian tugas, maupun pembagian tanggung jawab yang tidak sesuai dengan kompetensi ataupun kemampuan dan atau keterampilan yang dimiliki oleh personil sekolah, di mana pengorganisasian atau yang sesuai dengan sumber daya sekolah ini nantinya akan menunjang peningkatan mutu sekolah itu sendiri. Manfaat lain dari penelitian ini adalah memberikan gambaran mengenai sejauh mana tingkat efektivitas dan efisiensi manajemen pengorganisasian sumber daya sekolah ini yang telah dilakukan oleh sekolah itu sendiri, di mana dari hasil penelitian ini setidaknya dapat memberikan evaluasi manakala ditemukan adanya penyakit yang dapat dijadikan bahan perbaikan oleh sekolah. Adapun fokus dalam penelitian ini yakni manajemen sekolah, terutama pengorganisasian sumber daya sekolah. Selanjutnya mengenai bagaimana cara mengelola data yang telah didapatkan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pengolahan data ini dilakukan dalam 3 tahapan. Yang pertama adalah reduksi data, di mana reduksi data ini
Saya selaku peneliti itu akan mengumpulkan seluruh data-data yang saya temukan, baik itu data primer yang didapatkan melalui kegiatan observasi dan juga wawancara, serta data sekunder yang didapati melalui teknik studi dokumentasi. Itu akan dikumpulkan semuanya dan disusun satu persatu, serta akan membuat klasifikasi atau pengelompokan dari data yang didapatkan. Yang kedua adalah display data, di mana display data ini nantinya saya akan mengelompokkan data-data yang telah dikumpulkan tersebut seluruhnya berdasarkan kategori-kategori tertentu. Dan nantinya data yang telah dikategorikan tersebut akan saya visualisasikan dalam bentuk yang lebih sederhana sehingga lebih mudah dimengerti oleh pihak lain. Dan yang ketiga adalah proses penarikan dan juga pengujian kesimpulan. Data-data yang telah dikumpulkan, data-data yang telah display atau telah dikelompokkan nantinya akan saya olah lagi untuk saya tarik kesimpulan dari data tersebut, serta sebelum sampai kepada tahap final saya akan melakukan koreksi atau konfirmasi kembali terkait analisis terhadap data yang telah saya lakukan, mengecek apakah ada step yang terlewat atau tidak. Ketika memang semua data tersebut sudah valid dan hasil analisis ini sudah menjawab permasalahan yang memang diangkat dan menjadi fokus dalam penelitian ini, maka akan menjadi sebuah kesimpulan. Sekian paparan tugas yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.